Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi kritis, yaitu berkaitan tentang sejarah peradaban Islam klasik dan pertengahan, yaitu pada periode Khulafaur Rasyidin. Berbincang tentang perkembangan Islam saat ini, tentu kita tidak bisa mengingkari sejarah yang merupakan proses awal munculnya peradaban Islam di masa lampau. Mengetahui sejarah menjadi salah satu cara penting untuk menyingkap tentang bagaimana esensi dan eksistensi Islam yang sebenarnya yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, sehingga kemudian hal itu menggiring kita kepada wawasan dan pemahaman baru sebagai bahan perbandingan serta relevansinya terhadap keadaan Islam di konteks era modern saat ini. Telah banyak yang kita dapatkan pada saat perkuliahan yang berkaitan dengan materi Khulafaur Rasyidin. Salah satunya yaitu lahirnya Khulafaur Rasyidin yang dilatar belakangi oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan kebingungan pada umat Islam pada saat itu. Umat Islam pada saat itu bisa digambarkan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, karena mereka bingung, tidak tahu lagi kemana mereka mencari petunjuk, mencari pertimbangan, dan mencari kepastian hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses perkembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah mulai dari Abu Bakar yang meletakkan pondasi pemerintahan, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, melanjutkannya dengan membentuk negara yang lebih modern, yang mengantarkan daulah Islamnya mencapai pada masa keemasannya. Pada saat itu Islam berhasil melakukan ekspansi wilayah yang cukup luas. Kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Awal masa kepemimpinan sahabat Utsman, daulah Islamiyah masih mengalami masa puncak-puncaknya, tapi pada setengah akhir masa kepemimpinannya mulai terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh praktek korupsi dan nepotisme yang terjadi di dalam internal pemerintahan. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib setelah sahabat Utsman terbunuh. Masa Ali merupakan masa yang paling kelam, karena pada masa inilah untuk pertama kalinya terjadi perang antar sesama umat Islam. Masalah demi masalah, konflik demi konflik terus terjadi di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sampai jatuhlah kekuasaan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan disinilah menjadi titik akhir berhentinya Khulafaur Rasyidin yang kemudian dilanjutkan oleh kekuasaan Bani Umayyah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 30 tahun dengan 4 kepemimpinan yang semuanya dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi. Tentu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di masa saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ibrah yang bisa diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu mereka selalu bermusyawarah dalam menentukan setiap perkara. Ketika ada masalah, ketika ada suatu konflik, maka para sahabat bermusyawarah untuk menentukan jalan keluar, mencari solusi bersama. Hal ini bisa kita tiru di saat ini dan agar masalah bisa teratasi dengan baik dan tetap menjaga perdamaian. Hikmah yang bisa diambil yang kedua yaitu mereka, para sahabat, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis dalam menentukan setiap arah kebijakan mereka, menentukan solusi dari segala permasalahan, menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Itu semuanya bersumber pada Al-Quran dan juga Hadis. Kemudian di masa saat ini figur-figur kepemimpinan seperti para sahabat 4 tersebut sangatlah masih bisa kita tiru di saat ini ya. Seperti yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu merupakan sosok pemimpin yang tegas dan teguh dalam memegang kebenaran. Ini dibuktikan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang segera membantah suatu gerakan yang dinilai menyimpang dari agama Islam tanpa memberi kesempatan gerakan tersebut untuk berkembang. Ketegasan dan keberanian serta keikhlasan Abu Bakar dalam memimpin umat tersebut merupakan pelajaran amat berharga bagi kita, pemimpin dunia Islam pada saat ini dan waktu mendatang.
Kemudian yang kedua yaitu sosok kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan orang yang keras, tegas, dan juga berpegang teguh kepada kebenaran. Beliau merupakan salah satu pemimpin yang benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ini bisa dibuktikan ketika pemerintahan Umar bin Khattab, ia selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Ansor dan juga Muhajirin, dengan rakyat dan dengan para administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Kemudian figur kepemimpinan selanjutnya yaitu Utsman bin Affan yang bisa kita tiru pada saat ini, yaitu beliau merupakan seorang pemimpin yang lemah lembut dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka menggunakan pendekatan yang persuasif. Kemudian figur selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ibrah yang bisa kita ambil dari figur kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu beliau merupakan seorang pemimpin yang disiplin, tegas, dan keras dalam membela kebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada sebuah persatuan. Ini bisa dibuktikan para pejabat yang digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ternyata banyak mendapatkan harta kekayaannya dengan cara yang tidak benar menurut agama. Kemudian harta tersebut oleh Khalifah Ali dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal untuk digunakan dengan cara sebaik-baiknya. Dari hikmah-hikmah tersebut bisa kita terapkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Dan pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil dari sejarah Khulafaur Rasyidin yaitu kita jangan sampai mudah termakan oleh berita hoax, karena pada saat Khulafaur Rasyidin banyak sekali desas-desus berita yang tidak jelas sumbernya, yaitu yang berbau-bau fitnah yang menjadi pemecah persatuan umat Islam pada saat itu dan menjadi penyebab kehancuran dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Itu menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita agar kita lebih selektif dalam memilih berita dan juga kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah dan persatuan tetap terjaga. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak kekurangannya itu murni dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.